Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusa, berjumpa lagi dengan saya Nanang Sugiarto. Alhamdulillah di hari ini, hari Senin, tanggal 25 September 2025, Nusaku diundang oleh AHA Production atau Bang Hatta untuk kita mengulik tentang sejarah perjalanan Nusaku dan apa saja yang ingin Nusaku capai di dunia peternakan, khususnya peternakan Indonesia. Yuk ikutin terus kegiatan Nusaku di hari ini. Trying to find a way to make it easier to say that there's just one thing on my mind. Alhamdulillah kita sudah sampai di base camp. Yuk kita langsung ke dalam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Hatta kabarnya? Baik, alhamdulillah akhirnya sampai juga ya. Alhamdulillah akhirnya bisa main-main ke base campnya AHA nih. Iya Ya, nih. Hatta nih. Silakan. Maaf ini berantakan. Karena namanya kan base camp ini tempat kegiatan sehari-hari. Kalau dipakai kegiatan jadinya berantakan. Kalau nggak dipakai kegiatan jadinya jadinya bersih. Kalau mau bersih jangan dipakai. Tapi ini kayak apa ya, ruangan kementerian olahraga kayaknya. Kok banyak? Oh, iya. Enggak ya? Iya. Bukan, karena aku suka olahraga. Dulunya pengen jadi atlet tapi gagal. Jadi dulu pengen jadi pemain futsal, atlet. Tapi ternyata nggak dikasih jalan sama Tuhan. Ternyata dikasih jalannya punya tim futsal gitu. Wah, luar biasa nih. Jadi ternyata setiap jalan itu kalau kita berdoa sama Tuhan, mungkin satu titik kita nggak dikabulin. Tapi ternyata Tuhan udah siapkan 10 kali lipat planning lebih besar dari yang kita inginkan. Luar biasa. Jadi ini macam-macam Pak. Ini ada tempat lapangan pedal di depan. Jadi kita ada talent, ada teman-teman, ada main di sini, keluarga gitu. Karena booking lapangan pedal susah. Tadinya ini lapangan futsal saya pribadi. Jadi saya lihat ini kayak Bang Hatta nih, kalau umpama seandainya suka olahraga, bukan apa ya, jadi membernya langsung buatin lapangannya gitu kan. Karena ini kita jadiin try court juga Pak, karena kan alhamdulillah sekarang kita banyak bisnis lapangan pedal. Jadi ini salah satu trial courtnya di sini. Jadi kita court ini kan kita buka di lapangan-lapangan pedal kita. Alhamdulillah sekarang udah di Pendekar Sport Group ini kita udah ikut berinvest di hampir 10 lapangan pedal, klub pedal di seluruh Indonesia. Kenapa Bang Hatta kok tertarik sekali dengan pedal ini tuh? Sebenarnya aku tuh nggak pernah jauh dari olahraga futsal, sepak bola, mini soccer, pasti 3 itu doang yang aku mau. Cuman pas aku ngeliat pedal, ini tuh olahraga yang simple, terus banyak orang main, banyak orang yang sampai tuh nggak pernah lihat sih aku sepanjang sejarah ada lapangan yang bookingannya segila itu, bahkan sampai subuh gitu. Jadi aku lihat ini opportunity, tapi sebelum itu aku suka dulu sama olahraganya. Aku ikut turnamen-turnamennya, aku ikut bikin celebrity turnamen juga, bikin turnamen juga buat komunitas aku bikin. Dari situ jadi wah, harus bikin lapangannya nih. Jadi aku tuh ketika suka satu olahraga nggak cuman pengen jadi pemain, tapi pengen juga jadi ikut membesarkan industrinya gitu. Tapi tidak takut pedal ini hanya cuma sekedar FOMO aja sih gitu kan? Sebenarnya kan semua bisnis tuh ada resiko ya. Bukan bisnis pedal aja kan, bisnis apapun. Kayak waktu aku bikin lapangan tim futsal bahkan, atau tim bola, atau nggak semuanya udah pasti untung gitu. Ya kan, semuanya punya, ketika aku bisnis F&B juga pernah gagal, nanti bikin lagi, tiba-tiba untung, tiba-tiba bisa gagal lagi di bisnis ini. Jadi kalau misalnya pedal aku lihat sekarang ini masih untung, sampai beberapa tahun ke depan aku masih yakin sih dengan jumlah masyarakat kita yang segini banyak, dengan ketersediaan lapangan yang ada, opportunity-nya masih gede banget.
Tapi sekarang kan saya lihat tuh kan bisnis Bang Atta ini cukup banyak tuh. Alhamdulillah. Kira-kira apa sih yang lebih difokuskan atau lebih dominan lah dari bisnis kayak olahraga tadi atau Kalau sekarang lebih kan tertarik gimana sih? kebanyakan aku di olahraga sama entertainment. Paling gedenya sekarang di entertainment sama olahraga. Karena kan memang dunia entertainment yang membesarkan aku sampai sekarang, jadi masih entertainment sih sama olahraga. Kalau olahraga emang passion awalnya, tapi sekarang malah jadi keuntungan juga. Gitu. Gini Bang Atta kan ya kita semua itu kan lagi pengen belajar lah gitu kan. Bang Atta nih masih muda, energi, terus punya inspirasi, inovatif dan lain-lain ya. Nah kira-kira dengan bisnis yang banyak itu bagaimana sih Bang Atta mengatur waktu lah gitu kan? Mengatur waktu. Sama konsentrasi lah gitu kan. Karena menurut orang-orang kan menjalankan dua usaha aja pasti salah satunya akan Ada yang terkorban. Ada terkorban lah gitu. Nah itu gimana kira-kira? Kalau aku sih gini ya, kalau mengatur waktu, aku tuh orang yang salah satu orang yang aku bisa bilang aku susah mengatur waktu. Oleh karena itu aku sampai punya PA aja 2, PM 1 itu cuma ngatur waktu karena waktu itu aku paling termasuk PR terbesar aku. Tapi yang pasti kalau aku itu harus ada skala prioritasnya. Jadi misalnya contoh pagi ini aku bangun, habis bangun aku ngantar anak sekolah dulu. Oh masih sempet ya? Sempat. Oh mantap luar biasa. Ngantar anak sekolah, jadi bangun harus pagi nih. Iya. Habis ngantar anak sekolah, tadi aku langsung ke peletakan batu pertama untuk pembangunan lapangan padel kita di Bintaro. Kita di Bintaro. Aku habis Bintaro, tadi baru transit ke sini, makan, sholat zuhur, langsung tuh jadwal entertainment, syuting. Tadi syuting podcast sama Mas, nanti bisa podcast sama orang, bikin konten. Habis itu aku lanjut ke meeting perusahaan. Jadi setiap hari itu aku tuh punya to-do list yang harus orang tim aku laporin. Jadi ada checklist kayak misalnya ada berapa puluh divisi, semuanya ada checklistnya. Setiap karyawan tuh harus ngisi daily update-nya apa. Daily update-nya apa, terus ngisi. Jadi ketika ada hal yang menurutku aku nggak berjalan, aku tinggal klik linknya. Aku coba lihat apa yang bisa aku riset, dievaluasinya mana? Evaluasi apa. Kecuali ada juga bisnis-bisnis yang aku udah punya partner yang bisa menjalankan operasionalnya. Gitu. Jadi bisnis itu kan ada yang operasionalnya memang masih di internal dari AH, ada yang operasionalnya udah diserahkan ke pihak ketiga ke pihak bukan pihak ketiga, ke partner. Karena kita banyak juga usaha-usaha yang jadi kita nggak mau punya semuanya saham kita 100%, tapi kita share profit juga. Wah, kayak gitu. Menarik nih, soalnya kan saya sendiri baru coba menjalankan satu usaha aja sudah agak ke limpungan lah gitu kan. Mas usahanya sapi kan? Sapi betul. Aku pernah dapat piala sapi nih. Wah ini piala sapi. Karena waktu itu sapi aku termasuk sapi terbesar ya. Dan sapi terbesar di Indonesia. Ya, dari dan yang bentuknya paling bagus. Jadi waktu itu aku dapat piala sapi. Berarti harusnya nanti Bang Atta nih harus bisa masuk ke Nusaku nih kan. Amin. Nah kira-kira kalau ini ruang tamu kita di sini. Tapi ini lebih banyak piala-piala olahraga ya? Itu ada yang pialanya ada yang ini YouTube. Oh YouTube. Ini SCTV Music Award. Ini piala di AMI Awards. Ini TikTok Celebrity of the Year pernah juga di TikTok. Shopee Award, super favorit YouTuber pernah, top favorit live stream pernah. Ini alhamdulillah lah banyak yang menghargai kerja kita di bidang ini. Ya, gitu, alhamdulillah. Nah, itu kira-kira ini ruang meeting. Jadi setiap hari Bang Atta di sini apa mobile atau gimana? Mobile, cuman at least kalau aku lagi di sini jadi harus menghemat waktu. Jadi karena waktunya yang diurusin banyak, mepet. Jadi semuanya aku taruh di sini. Kalau ada tamu, meetingnya di sini. Jadi nggak di rumah karena kan udah punya anak, udah punya istri. Kalau dulu tuh semua di rumah. Kalau sekarang meeting di sini, kayak syuting podcast di atas. Contohnya kayak ini, misalnya mau live-nya di sini nih. Ini live.
live-nya di sini Mas. Gitu. Kalau ini Lumiere, ini contoh Ini apa lagi? Lumipop. Bipop. Lumipop ini yang versi nanti kita bakal ada di lapangan-lapangan pedal di mungkin kita lagi kemarin dealing sama stasiun gitu. Stasiun. Oh. Tapi yang toko gedenya, bakery gedenya kita ada di Radal, ada di Pondok Indah Mall. Itu sekarang ini usahanya bakery. Bakery ya. Kue. Ya, lebih ke bakery ya. Gitu. Ini ini live tuh Mas. Jadi di sini ada studio live juga. Berarti Mas ya. Halo. Studio live-nya. Live. Berapa kali Sebulan 4 sampai 5 kali. sebulan 4 sampai 5 kali. Ini Kak Aurel nanti yang live? Iya, Iya. Sebulan 5 kali live. iya kurang lebih. Yang di apa? Dipasarkan apa? Produk Kalau yang daily live-nya ada di seberang ya, studio seberang. Kalau ini tuh kalau yang live-nya Aurel, kalau enggak misalnya aku atau siapa di sini. Gitu. Jadi yang dibasarkan tuh biasanya bisa produk kecantikan, fashion, dan lain-lain di sini. Nggak, di sini lebih ke Kak Aurel ya. Gitu. Kebanyakan Kak Aurel karena kalau aku biasanya ngurusin bisnisnya, Kak Aurel bagian live-live-nya. Oh, siap. Gitu. Usahaku tuh fokusnya ke dunia peternakan ya. Gitu. Nah, menurut Bang Atta tuh untuk apa ya? Para pemuda-pemuda yang pengen dunia peternakan tuh kan waktu itu saya pernah melihat bahwa Bang Atta pernah lah atau masih di dunia peternakan, ya ada masih di dunia peternakan. Itu apakah cuma sampingan? Apa cuma Ya yang gimana? pasti kalau peternakanku memang fokusnya mungkin mirip ya, cuman usaha buat kurban bukan yang daily pemotongan sapi gitu. Jadi kalau aku lebih ke itu part of saya coba berinvestasi. Gitu. berarti ke partner ya gitu? Iya, ya? jadi ada orang punya usaha bagus, saya ikutan investasi secara materi ataupun secara exposure juga. Jadi bisa dicoba di sana. Nah, di situ habis nyoba, saya bisa belajar juga bagaimana perjalanannya. Jadi dulu pertama tuh kan saya kerja terus ngumpulin duit dari jualan baju dulu, baju ya. AHA. Baju AHA ya. Terus habis itu jualan baju muslim, jualan hijab dulu ada hijab, terus bikin production, di entertainment. Nah, udah lumayan ngumpulin duitnya. Ketika di entertainment saya sekarang agak membagi fokus ke dunia usaha, lebih banyak di entrepreneurship. Jadi saya sekarang menginvestasikan banyak rezeki-rezeki yang dulu di entertainment itu di usaha, dan alhamdulillah semua yang diinvest ada yang untuk kita belajar karena mungkin keuntungannya nggak bagus, tapi ada juga alhamdulillah yang untungnya luar biasa. Dan menurut Bang Atta, apa namanya? Di dunia peternakan gimana tuh? Untungnya bagus atau gimana nih kan gitu? Ya mungkin kalau dapat return of investment-nya sih ROI-nya ya di angka 15% mungkin per tahun gitu ya. Menurut Ya. Bang Atta menarik gak kalau emas gitu? Oke lah. Maksudnya daripada duit itu cuma mendem, mendingan dia kan menghasilkan. Tapi bersaing lah kalau misalnya, ya tapi kan ini aku lagi ngomongnya sama pengusaha sapi nih, nggak Iya, bisa iya, aku iya, iya. ngomong bisnis lain. Tapi kalau aku lihat dari bisnis misalnya kayak pedal, atau bisnis apa yang sekarang lagi in, mungkin pedal bisa jadi lebih cepet, ataupun bisnis-bisnis yang kayak, atau bahkan berinvestasi sama emas ya. Sekarang kan orang tuh Ya mungkin bisa kayak gitu ya mungkin ya. investasi emas kan bisa, yang kemarin misalnya orang beli 1 gram itu 1,5 juta di tahun lalu. Sekarang sudah 2 juta Tahun lebih lalunya ya? kalau nggak salah di tengah-tengah bulan lah. Iya betul, tengah Sekarang bulan. udah 2,1. Iya 2,1, 2,2 itu. 2,1, 2,2. Jadi kalau orang nyimpen duit 15 juta, langsung naik jadi 22 juta. Berarti kan keuntungannya berapa persen tuh? Ya lumayan tuh. Gede kan? Ya. Lebih dari 30 kan? Maksudnya ya bisa kayak gitu juga. Seperti itu. Dunia peternakan ini kan khususnya di kurban gitu. Kan mungkin sama pedal kan dia lagi digemari lah gitu kan. Iya. Lagi banyak peminat. Kalau di dunia peternakan khususnya kurban ini kan, apalagi Indonesia ini kan mayoritas masyarakatnya adalah muslim gitu kan. Dan kita melihat tuh bahwa kebutuhan hewan kurban ini kan cukup besar itu. Oke. Apakah sekarang kayak kami Nusaku tuh kami bisa baru mencapai 1.500 ekor, jika dihitung dari kebutuhan itu belum sampai 1%.
Oke. Itu peluangnya masih besar itu. Apakah Oke. Bang Atta ada ketertarikan nggak gitu kan untuk lebih mendalami atau lebih masuk ke dunia peternakan khususnya hewan kurban gitu? Bisa aja. Cuman kan karena Tahunan ya? ini dia kan bisnisnya harus nunggu pas kurban ya kan. Betul. Mungkin kalau aku mainnya investasinya besar, mungkin dia akan bagus banget. Tapi kalau investasinya kecil-kecil, ya kalau buat ngidupin bulanan menurutku masih butuh Itu pemikiran lain. pemikiran lain. Sebenarnya gini, memang di peternakan itu kan tidak selamanya dengan kurban ya gitu. Memang kalau di Nusaku tuh memang dia fokus di kurban, gitu. Karena itu market yang besar dan penyerapannya cukup tinggi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di kami pun juga sama itu. Di Nusaku tuh pengen berharap pengkurban itu kita dapatin tiap bulan itu. Oke. Kan bisa saja kita atau Bang Atta dengan mungkin sapi potong atau dengan tadi beberapa item-item lain lah gitu kan. Itu kira-kira Bang Atta tertarik atau gimana Bang? Ya dipelajari dulu sih. Nanti habis aku pelajari mungkin ketika aku mengerti, mungkin pas udah nyoba lihat. Karena aku belum pernah lihat, jadi aku masih yang tadinya investasi kurbannya yang tradisional kan, tipikalnya yang kayak di kandang itu aku invest, nanti hasil investasi dibeliin berapa sekian sapi, nanti menghasilkan sekian persen, bisa ditransfer ke kita setiap tahun kayak gitu. Tapi jujur Bang Atta tuh pencinta binatang atau enggak itu? Cinta, aku di rumah paling banyak kucing, Kucing. sama kura-kura. Oh, kura-kura. Kucing sama kura-kura. Jadi aku tuh sayang banget sama sapi. Berarti- Tadinya Mas, sebelum ada lapangan ini tadinya sapi saya di sini. Coba mungkin ada yang bisa lihat vlog-vlog saya zaman dulu. Ini dulu sebelum ada lapangan bagian ini tempat sapi. Saya pernah naruh sapi di sini. Bahkan dulu setiap kurban di tempat Mas yang sekarang lihat ada parkiran. Iya parkiran. Itu sapi saya di situ taruh. Ada waktu itu kalau nggak salah 8 sapi gede-gede. Itu kurban saya tahun berapa saya taruh sini sapinya semua. Jadi saya seneng banget ngeliatin pagi-pagi, sayang-sayang mandi. Sampai kantor saya bau sapi. Iya. Sekarang udah diomelin sama bini, nggak boleh. Nggak boleh lagi naruh sapi di sini. Kalau saya sih seneng. Kalau punya, misalnya suatu hari nanti kalau saya udah tua gitu ya, ada rumah yang ada kandang sapinya kayak seru gitu. Iya betul. Saya suka binatang dan saya suka banget sapi. Jadi saya tuh ada salah satunya tuh, addicting lihat sapi-sapi gede. Edik Super gitu. ya gitu ya. Super gitu, maksudnya ini aja apa? Addicting gitu, iya. kayak Punya Ada kesenangan sendiri. ya, insting sendiri dengan sapi-sapi besar itu ya. ini kita bisa lihat dari atas, di atas juga. Mau turun ya? Iya, silakan. Nah, kalau di ini atas, ruangan apa nih? ini studio. Oh studio. Jadi ada 2 studio. Nah, kalau yang ini studio podcast. Ini studio podcast yang tadi Mas datang. Itu di sini. Jadi sini kegiatan-kegiatan podcast ya gitu. Podcast. Podcastnya sudah lama apa? Kalau ini baru. Baru. Ini memang untuk belajar bisnis. Namanya aja Talks to Learn. Jadi memang di sini ngobrolnya untuk belajar. Jadi di sini kita nggak nyari views-nya, nggak tahu tentang gosip atau apa. Kita di sini lebih pengen belajar tentang bisnis. Kemarin sih sempat lihat dengan kita lihatnya daging itu. Saya pikir Bang Atta kok suka apa? Daging. Oh bisnis daging gitu kan. Ternyata daging itu adalah Berdaging maksudnya. Iya berdaging. Topik-topik utama lah ya. Iya, nah kalau di sini tadinya ini studio juga. Ini tapi studionya lebih ke entertainment. Jadi isu-isu semasa tentang kapal-kapal online, lebih ke wawancaranya tiktokers, youtubers, public figure itu di sini. Lebih ke entertain ya. Entertainment. Gitu. Nah ini kira-kira terakhir nih Bang Atta, kalau Silakan. Bapak sambil duduk juga boleh. Oke. Bang Atta, ya ini kita pengen tahu pandangan Bang Atta. Kira-kira mama seandainya Bang Atta nih menjadi founder dari Nusaku lah, gitu kan. Nah itu kira-kira apa sih yang kan Nusaku tuh dia
bukan cuma beternak, tapi dia juga punya sistem digitalisasi, dia juga punya tim multimedia, apalagi kan dengan zaman sekarang itu kan jika tidak melakukan hal digitalisasi pasti akan tergerus lah gitu kan. Nah ini Nusaku sudah menjalankan lah itu. Nah kira-kira kalau mama dari Bang Atta, seandainya Bang Atta di posisi founder Nusaku tuh apa sih yang Bang Atta akan lakukan Oke, di dunia peternakan? kalau aku sih mungkin akan mensosialisasikan lagi pemahaman apa campaign yang dibikin ketika aku misalnya ada di dalam ya, dan aku akan memanfaatkan sosial mediaku, digital asetku untuk mengedukasi juga bagaimana sih bisnis peternakan, bagaimana kita merawat hewan peternakan, dan bagaimana juga kita seluas-luasnya lah mengajak orang tahu tentang bisnis ini dan lain-lain gitu. Banyak hal lah, pasti saya itu biasanya ngeriset dulu. Jadi kalau misalnya saya lihat satu perusahaan bagus atau enggaknya saya riset dulu, riset pasar, riset konten, riset omsetnya, riset juga data keuangannya. Dan setelah saya riset, oh ternyata kayaknya tools-toolsnya harus dilakuin ini. Tapi yang menurut saya, jadi saya kadang-kadang saya senang banget bisnis itu berpartner, saya senang. Kita saling belajar, dan kalau punya partner yang benar-benar bisa saling bantu buat kita, itu menurutku sangat bagus. Ya, karena mungkin Nusaku tuh bisa sampai saat itu karena kita berkolaborasi Bang Atta. Ya kami dari Nusaku membuka peluang lah, mama seandainya Bang Atta jika pengen lebih mendalami tentang dunia peternakan, khususnya apa hewan kurban itu kan. Karena ya kita lihat sih apa ya, market dari kurban itu cukup luar biasa gitu. Mungkin itu Bang Atta, terima kasih nih. Makasih banyak, hari Mas. ini sudah Matur suwun, saya juga ngajak makasih. kita untuk apa ya, Keliling-keliling. room tour lah gitu kan, keliling-keliling melihat tempat apa ya, ruang kerjanya Bang Atta lah gitu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi sahabat Nusa. Mudah-mudahan kita bisalah mengikuti jejak Bang Atta yang masih muda, energi gitu kan. Bisa Emang sampai masih muda berapa? Saya usia di 37. Bang Atta Sekarang masuk 30. waduh, luar biasa ini. Amin, amin, alhamdulillah. Kenapa Bang Atta dulu awal tuh pengen entertain sih? Apa karena Karena pengen mempromosikan usaha saya. Di awalnya gitu. Awalnya saya pengen jadi entrepreneur, tapi saya ngerasa jadi entrepreneur itu nggak segampang itu karena kita butuh pembeli yang banyak. Cara pembeli yang banyak kita harus mempromosikan. Nah, gimana cara promosinya? Jadi kayaknya saya harus mendalami sosial media. Ketika mendalami, kebablasan? kebablasan jadi konten kreator. Jadi konten kreator terus berjalan, dan saya selalu kombinasikan jadi konten kreator dan usaha saya. Jadi malah jadi suatu yang bagus sampai saya hari ini. Di titik saya hari ini. Wah ini cukup luar biasa ini. Ya gitu sahabat Terima Nusa. kasih banyak. Terima kasih Sehat atas selalu. waktunya Bang Atta. Sama-sama, saya juga makasih banyak. Sibukannya udah Bang hadir di Atta sini. gitu kan. Mudah-mudahan next hari kita bisa bertemu lagi, mungkin dengan project-project atau kolaborasi yang lebih apa ya, lebih bermanfaat, termasuk salah satu kita collab antara AHA dan Nusaku gitu kan. Amin. Amin gitu kan. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusaku.